Shalom sidang jemaat Tuhan terkasih. Bersyukur kita bertemu kembali dalam renungan kita hari ini. Saya kena percaya sidang jemaat Tuhan benar sehat. Jangan pernah bosan, jangan pernah ragukan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ada keteguhan hati kita, dan iman kita bertumbuh, dan kita menghasilkan buah yang baik. Dan Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan kehidupan untuk kita dan menyelamatkan kita. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, firman jadi manusia. Jadi manusia, antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, jadi manusia. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, kau telah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 38 demikian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf, anak Matica, anak Amos, anak Nahum, anak Hesli, anak Nagai, anak Maat, anak Matica, anak Simei, anak Yosef, anak Yuda, anak Yohanan, anak Resa, anak Jerubabel, anak Sealtiel, anak Neri, anak Malki, anak Adi, anak Kosam, anak Elmadam, anak anak Yesua, anak Eliezer, anak Yorim, anak Matat, anak Lewi, anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonam, anak Eliakim, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Nathan, anak Daud, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason, anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Perez, anak Yehud, anak Yakub, anak Ishak, anak Abraham, anak Tera, anak Nahor, anak Siruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmon, anak Kenan, anak Arpaksad, anak Sem, anak Nuh, anak Lamek,
anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Mesias. Sidang jemaat Tuhan terkasih, kesuksesan pelayanan Yohanes merupakan hal yang fenomenal, yang sangat luar biasa. Banyak orang saat itu menduga bahwa ia adalah Mesias yang sudah datang. Ini bisa dimaklumi karena semangat, kuasa, dan otoritas yang ia tunjukkan tidak kalah daripada nabi-nabi perjanjian lama, khususnya Elia. Namun Yohanes tetap sadar diri bahwa dia bukan Mesias. Dia hanyalah pendahulu dari Mesias. Ya, makanya dia bilang dia mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes menjelaskan 3 perbedaan mendasar antara dirinya dengan Mesias. Pertama, Mesias lebih berkuasa daripadanya. Ini menunjukkan perbedaan status Yohanes hanyalah nabi. Ini ditegaskan oleh Yohanes dan ini ditegaskan oleh Yesus sendiri kelak dalam Lukas 7 ayat 26. Mesias ialah Mesias ialah Allah yang berinkarnasi. Maka meski hanya melepas tali kasut, Mesias pun merasa tidak layak. Artinya di sana Yohanes tidak layak karena dia merasa manusia berdosa, tidak layak sebenarnya dikatakan dia Mesias. Kedua, Mesias membaptis dengan Roh Kudus dan api, sementara Yohanes hanya mempraktekkan ritual atau baptisan sebagai lambang pertobatan dengan air. Kristuslah yang sungguh-sungguh membawa pertobatan kelahiran baru dan pemurnian dalam hati orang percaya. Api dalam konteks Pel menunjukkan pada pemurnian. Ketiga, Yohanes datang untuk menegur dosa agar orang bertobat dan menerima Kristus. Namun Kristuslah yang kemudian akan datang menghakimi mereka yang menolak untuk bertobat. Salah satu kasus penolakan itu ialah Herodes. Berbeda dengan orang-orang yang datang kepada Yohanes untuk meminta petunjuk bagaimana menghasilkan buah pertobatan, Herodes justru memenjarakan Yohanes sebagai wujud penolakannya untuk bertobat, karena dia tahu bahwa Yohanes ini sangat berbahaya sekali. Yohanes menjalankan fungsinya sebelum Kristus datang dengan mempersiapkan generasinya untuk menyambut Sang Juru Selamat. Baptisan Yohanes berbeda dari baptisan Yahudi. Baptisan Yohanes adalah pertanda pengakuan dan penyesalan dosa serta pertobatan. Sementara itu baptisan Yahudi merupakan proselitisasi. Proselitisasi adalah tanda masuknya seseorang bukan agama Yahudi menjadi penganut agama Yahudi. Dia bukan menjadi agama Yahudi, bukan menjadi penganut agama Yahudi. Itu namanya proselitisasi. Orang seperti ini disebut mualaf. Pendeknya, ini adalah proses seseorang berpindah agama. Jadi kalau Yesus mau menerima baptisan Yohanes, tentu itu mempunyai makna tersendiri. Dengan menerima baptisan itu artinya dia bersedia menjadi sama dengan manusia berdosa. Bukan hanya itu, Yesus juga menyanggupi untuk menanggung hukuman Allah atas dosa manusia itu. Memang inilah misi utama kedatangan Yesus ke dunia. Dia adalah berkorban akibat dosa kita, sama Tuhan. Dia pun memberikan pengampunan bagi manusia. Ya, dialah sang penebus dosa umat manusia. Dengan baptisannya itu, Yesus sudah melaksanakan perintah Allah dengan baik dan sepenuhnya untuk kesediaan Allah. Untuk kesediaan itu, Bapa di surga berkenan kepadanya. Hal itu tampak dalam peristiwa tertulis dalam nas ini hari ini. Pertama, langit terbuka. Ia menandakan bahwa Bapa sudah membuka surga bagi dunia. Kedua, Roh Kudus turun dalam rumah seperti burung merpati. Itu menampakkan Bapa mendukung keputusan Yesus dengan memberi curahan kekuatan Roh Kudus. Ketiga, terdengar suara dari langit yang terbuka. Suara itu berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Sabda Tuhan ini, sedang jemaat Tuhan, menegaskan bahwa Bapa mengakui Yesus sebagai anak Allah. Bapa mengasihi Yesus dan berkenan kepadanya. Ya, sidang jemaat Tuhan, inilah tentang semuanya sidang jemaat Tuhan, bahwa Yesus pun dibaptis. Dia hanya memberikan teladan dan menggenapi, ya,
Dan juga sidang jemaat Tuhan tadi kita sudah juga baca mengenai silsilah Yesus Injil Yohanes berbeda dengan Injil Matius. Sebagai tokoh Yahudi sangat teguh berpegang pada konsep pemilihan bangsa Israel sebagai umat Allah. Sebaliknya Lukas yang bukan orang Yahudi ingin menekankan bahwa Yesus sebagai juru selamat bagi seluruh dunia, bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi. Itulah sebabnya silsilah Yesus menurut Injil Lukas tidak berhenti sampai kepada Daud dan Abraham saja. Akan tetapi Lukas meneruskan sampai kepada Adam, yaitu bapa seluruh umat manusia. Silsilah Yesus yang terus berlanjut sampai kepada Adam, anak Allah, memberi arti tersendiri. Itu bermaksud untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah anak kedua. Yesus telah mengembalikan kemanusiaan yang pernah hilang itu kepada Bapa. Yesus juga memulihkan sebagian taman Eden seperti sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu marilah kita membawa berita Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ini. Kita harus menyerahkan ini kepada semua orang dari segala bangsa sampai ke ujung bumi, bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat kita, Sang Jemaat Tuhan, bahwa Dia memberikan keselamatan buat kita dan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan agar kita diselamatkan dan kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, Kau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa. Saya percaya Tuhan, Kau Yesus Kristus adalah Mesias yang hidup datang ke dunia ini menyelamatkan kami, yang benar-benar berseru kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan.